jangan mau kita diperalat oleh para politisi-politisi yang suka menjual agama ini dengan trik-trik seperti itu. Jadi begini Pak Paul, inilah yang namanya politik identitas itu Pak Paul. Ya. Jadi kalau saya pelajari terakhir ini kan lagi coba ini ya, melihat perkembangan cara kita berpolitik dari sejak mungkin sejak inilah awal-awal kita kemerdekaan ya, perumusan kemerdekaan pada saat sidang-sidang BPU PKI maupun PKI itu, kita semakin kemari itu semakin mengalami kemunduran sebenarnya Pak Paul. Jadi para politisi kita itu senang sekali menggunakan jualan agama itu Pak, untuk menaikkan image dirinya maupun image organisasinya. Ini mungkin kalau saya salah nanti teman-teman boleh koreksi silahkan gitu ya. Kalau saya melihat ini, kita nggak bergerak dari situ lagi Pak. Kembali lagi terbayang kasusnya Ahok ini sepertinya Pak Paul gitu. Jualan agama, tapi tujuannya adalah untuk menaikkan performa politiknya, tapi dengan cara apa? Dengan cara melakukan pembunuhan karakter terhadap Ferdinand Huta-Hayan. Nah, ketika melihat apa yang dikatakan oleh Bu Najwa tadi, apakah dia jelas menyatakan bahwa salahnya agama A atau agama B? Tidak juga di situ. Tidak jelas juga di situ kan disebutkan. Jadi kita harus melihat, saya melihat kisah zaman Romawi Yunani, itu setiap orang itu di dalam suatu negara itu boleh bebas menceritakan dewanya masing-masing gitu. Kita tahu dalam tradisi Yunani juga ada 12 dewa gitu ya, 12 bintang. Itu biasa mereka itu mengatakan ini dewamu, itu dewaku, itu biasa gitu. Tetapi ketika sekarang ini orang mengatakan bahwa, katakanlah ya Indonesia mungkin kata dewa diganti kata Allah gitu ya. Kecuali orang Batak, kalau kita memang tetap dengan menggunakan kata dewa ya, debata. Debata. Gitu ya. Debata. Jadi kita tetap menggunakan kata dewa. Makanya saya lebih percaya dengan terjemahan bahasa Batak kalau Alkitab. Lebih ngepas gitu ya dengan konteksnya gitu. Jadi ketika kita menggunakan kata Allah di sini, nah ini sepertinya jadi bukan lagi nama gelar Pak Paul, jadi nama personal gitu. Nah, ini sama-sama kita lihat, polisi pun hati-hati mensikapi pelaporan ini Pak. Jangan-jangan nanti ketika tidak terbukti, malah jadi mempermalukan institusi mereka sendiri Pak Paul gitu. Seperti apa yang dikatakan oleh data-data hukumnya oleh Bu Najwa tadi ya, hati-hati dengan ini. Jadi belum tentu penggiringan opini ini nanti akan bisa dibawa ke pengadilan seperti Pak MKC ataupun Pak Saifuddin Ibrahim, karena di sini dia tidak ada yang namanya membahas kitab orang gitu Pak Paul gitu. Tidak ada pembahasan seperti itu. Nah, cuman yang harus kita sadari dari sini, apa yang dibilang oleh Pak Santi Amer tadi, jangan mau kita diperalat oleh para politisi-politisi yang suka menjual agama ini dengan trik-trik seperti itu di dalam bernegara dan bermasyarakat. Ini sangat berbahaya ke depannya. Jadi kita itu tidak akan pernah bergerak dari satu titik. Bergeraknya di situ-situ aja Pak Paul gitu. Bahkan semakin mundur kalau dibandingkan dengan generasi tahun 45 maupun generasi Sumpah Pemuda tahun 1928 itu kita malah mundur secara politik kalau masih suka dengan menggunakan jargon-jargon agama ini untuk apa? Untuk menjual diri atau menjual organisasi. Nah, inilah dia Pak. Tapi ya seperti yang sudah dikatakan oleh Pak Santi Amer, ada wadahnya Galarua. Apapun kita ini bukan persoalan menang atau kalah, tetapi jangan mau digiring seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian. Ya kita harus melawan Pak Paul gitu. Melawan ketidakadilan dari opini-opini yang disesatkan seperti ini. Saya kira itu aja Pak Paul. Terima kasih.